Selamat datang di channel Bu Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6, kali ini kita akan membahas tryout mata pelajaran IPS. Apakah kalian sudah siap belajar? Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Perhatikan peta di bawah ini. Kota Madya Jakarta Selatan ditunjukkan dengan nomor, ya, jawabannya adalah B. 2, Jakarta Selatan. Nomor 1, ingat ya, nomor 1 ini adalah Jakarta Barat. Ini Jakarta Barat, nomor 2 Jakarta Selatan. Ingat mata angin ya. Nomor 3 Jakarta Timur dan nomor 4 ini adalah wilayah Jakarta Utara. Nah, yang tengah-tengah ini meskipun nggak ada nomornya, ini adalah wilayah Jakarta Pusat. Ya, itu pembahasan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 jawabannya B. Soal nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini yang akan habis. Jadi kita harus berhemat ya. Yaitu nomor 1, batu bara, minyak bumi, dan emas. Ini adalah sumber daya alam yang merupakan barang tambang ya. Soal nomor 3, suku Betawi terdapat di provinsi, jawabannya DKI Jakarta. Jawa Barat sukunya Sunda, Banten, suku aslinya adalah Baduy, Jawa Tengah sukunya adalah Jawa. Soal nomor 4. Lagu tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat adalah ya Bubui Bulan. Kicir-kicir adalah lagu dari DKI Jakarta, betul. Kampung Nan Jauh di Mata adalah lagu dari Sumatera Barat, Gunung-Gunung Pancul adalah lagu dari Jawa. Nah, soal nomor 6. Nomor 5 ya. Cara menghargai benda peninggalan sejarah diantaranya yaitu, nah ini yang jawaban paling betul adalah yang B ya. Soal nomor 6, kegiatan ekonomi yang mengolah sumber daya alam dari dalam perut bumi disebut pertambangan. Pertambangan ya, kayak emas, perak, dan lain-lain. Nomor 7, manfaat dibentuknya koperasi di Indonesia adalah koperasi. Tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Berarti cari yang ada kata-kata anggotanya. Jadi 7C. Nomor 8, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, kelebihan dari teknologi komunikasi masa kini berdasarkan pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor? Ya, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Yang positif ya, kelebihan itu. Nomor 9, pemerintah yang memberikan bantuan dana untuk modal usaha dan kursus keterampilan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu masalah ya kemiskinan. Ingat ya, bantuan untuk modal usaha. Jadi nomor 9D. Nomor 10. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan cara pantai ya. Jawabannya C, menangkap ikan. Nomor 11. Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa. Bahasa yang digunakan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jawabannya A. Nomor 12. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pada umumnya adalah seorang petani. Pegawai biasanya di daerah kota besar, nelayan di daerah pesisir pantai, pedagang biasanya wilayah-wilayah perkotaan ya, atau perbatasan antara desa dan kota juga ada perdagangan. Nomor 13, peninggalan sejarah seperti pada gambar samping merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan bercorak. Nah, ini adalah Candi Prambanan. Ingat, Candi Prambanan adalah peninggalan dari masa kerajaan Hindu yang bercorak Hindu, Prambanan Hindu. Nah, kalau Candi Borobudur adalah peninggalan sejarah yang bercorak agama Buddha. Jadi ingat ya,
Pokoknya kalau agama Hindu candinya agak tinggi-tinggi dan ramping-ramping, tapi kalau agama Buddha itu candinya lebih mirip kayak stupa-stupa, kumpulan stupa-stupa. Jadi kayak Borobudur ya, kumpulan stupa kecil-kecil dan paling besar adalah stupa besar ya. Nomor 14, salah satu jenis peninggalan kerajaan bercorak Islam adalah B, masjid. Provinsi yang ditunjukkan oleh tanda panah termasuk dalam wilayah ini, ingat ya, yang di tengah gampangnya aja. Yang di tengah adalah pasti Wita, waktu Indonesia bagian tengah. Nah ini gampang. Yang sebelah sini dari barat, ingat matangin barat ya. Sebelah barat ini adalah waktu Indonesia bagian timur. Jadi jangan lupa barat dan timurnya kalian ya. Ini barat, sebelah sini, ini sebelah timur. Nah, waktu Indonesia bagian barat ini wilayahnya mencakup seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ini tengah-tengah, NTB, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Nah, ini termasuk, dan Sulawesi termasuk wilayah Indonesia bagian tengah. Sedangkan Papua dan Maluku adalah wilayah Indonesia bagian timur. Jadi jawabannya 15B. Nomor 16. Wayang kulit merupakan kesenian tradisional dari Provinsi Jawa Tengah. Ini yang paling tepat ya, Jawa Tengah. Walaupun di Jawa Barat ada wayang kulit, tapi lebih dominan Jawa Barat adalah wayang golek ya. Yang kulit adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya. Nomor 17, jenis kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan, yaitu berkebun. Jawabannya A. Nomor 18, kerja paksa pada masa penjajahan Belanda disebut rodi. Nah ini ingat ya, rodi, sedangkan zaman Jepang adalah romusa. Nah, ini suka dibalik aja kadang-kadang soalnya. Kalau kultur stelsel adalah sistem tanam paksa, ini ingat pelajaran kelas 5, sistem tanam paksa ini pada masanya Van de Bos, sedangkan land rent system itu pada masanya Herman William Dandos. Soal nomor 19. Perhatikan gambar di samping. Nama pahlawan di samping ini sangat berjasa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah, ya ingat kacamatanya ya, ini identik sekali dengan Muhammad Hatta. Nomor 20. Tokoh di bawah ini yang berjasa menyediakan tempat untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan adalah, ya ini adalah seorang laksamana dari Jepang, yaitu Tadashi Maeda. Jawabannya D. Nomor 21, cara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar dalam menghargai jasa para tokoh yang telah berjasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah, ya, ini jawabannya B. Nomor 22, negara Indonesia memiliki tanah yang subur sebagai besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Petani ya, ingat ya, clue-nya adalah petani. Disebut negara agraris, ingat ya, petani itu agraris, maritim itu wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratan. Kepulauan ini Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, soalnya seperti itu. Kalau Zamrud Khatulistiwa adalah negeri yang dilalui atau negara yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Selanjutnya nomor 23, manusia untuk dapat bertahan hidup harus beradaptasi dengan lingkungannya. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang tinggal di daerah pegunungan. Nah ini jangan kejebak ya. Jadi intinya di daerah pegunungan itu dingin, jadi harusnya memakai pakaian yang tebal, gitu ya. Soal nomor 24. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu, nah, ini ya. Nomor 24C. Nomor 24 jawabannya C karena clue-nya ini ya, kehidupan ekonomi. Kalau kehidupan ekonomi berarti ada kata-kata tentang perdagangan ya. Ini salah satunya. Nomor 25. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan rakyat. Nah, sama, menciptakan lapangan pekerjaan. 25B. Nomor 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ini kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara. Ya bukan? Ya, betul. Enggak, belum. Kita waktu masih abad ke-14-15, kita masih belum maju.
Ya, betul. Jadi jawabannya D. 26 D. Nomor 27, negara tetangga Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya, betul. Jawabannya adalah Brunei Darussalam. Nomor 28. Nah, ini adalah peta dunia. Gambaran peta dunia, kalian harus tahu benua-benuanya. Benua yang ditunjukkan dengan nomor 1, ya, nomor 1 yang paling luas yaitu benua Asia. Ya. Terus kita kedua. Nah, kedua ini adalah benua Amerika. Ada Amerika Utara dan Amerika Selatan atau Amerika Latin, kita kenal. Nomor 3 ini adalah Afrika. Nomor 4 yang kecil ini Eropa, tapi bangsanya maju. Sedangkan di bawah Indonesia ada benua, yaitu benua Australia. Ya, jadi itu ya, benua-benua. Nomor 29, suhu udara menjadi lebih panas daripada biasanya. Hewan-hewan turun ke lereng, ini adalah tanda gunung meletus. 29A. 30. Berlari ke daerah yang lebih tinggi merupakan cara menghadapi bencana tsunami, banjir besar ya. Itu berlari ke lebih yang tinggi. 31. Di bawah ini yang merupakan cara untuk mencegah banjir. Nah, ini kalian jangan kejebak ya antara jawaban melakukan sistem tebang pilih sama melakukan reboisasi. Tapi yang paling tepat adalah reboisasi ya, penghijauan kembali. Nah, menanam tanaman kembali. Kalau tebang pilih ini untuk lebih mengarah ke melestarikan hutan. Itu ya. Jadi jawabannya ketika ada soal ini adalah melakukan reboisasi. Nomor 32. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Ingat, ASEAN, Association of Southeast Asia Nation. Perkumpulan organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini Indonesia merupakan penggagas dari ASEAN. 5 menteri luar negerinya ya ini menandatangani deklarasi Bangkok. 32A. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh seorang tokoh Indonesia bernama Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan nanti PPKI baru Soekarno ya, jangan ketukar. 34. Dampak globalisasi dalam bidang teknologi informasi adalah ya 34B. 35. Sikap yang sebaiknya dilakukan dalam menghadapi globalisasi adalah ya kita harus menyeleksi semua pengaruh yang masuk dari luar negeri. 36. Manfaat yang diperoleh Indonesia dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Betul. Import ya. Import itu artinya kita membeli barang dari luar negeri ya untuk memenuhi kebutuhan kita ya, apa yang kita nggak punya, apa yang di Indonesia nggak ada baru kita impor. Nomor 37. Komoditas ekspor non-migas. Migas itu singkatan minyak dan gas. Berarti kalau ada non ya, yang bukan ya, yang bukan. Yang bukan berarti nomor 1 gas, berarti betul migas. Nomor 3 migas. Yang non-migas berarti kopi dan tekstil. 2 dan 4, 37D. Ini kok ininya biru ya, maaf. 37D. Nomor 38, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan yang sama. Kawasan regional, region. Itu adalah wilayah. Bilateral adalah 2 negara, multilateral adalah banyak, internasional juga banyak. Peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi adalah ekonomi ya. Ini kebudayaan yang B. Ini pertahanan keamanan. Ini sosial, berarti yang paling betul adalah A. Nomor 40. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna nomor 1 bukan, nomor 2, nomor 3, yang C atau? Ya, yang paling betul adalah B. 40, jadi jawabannya B. Demikianlah pembahasan soal tryout mata pelajaran IPS, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri pembahasan video pembahasan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah dan sholatnya jangan ditinggal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.